Geger, BWF resmi umumkan daftar raksasa bulu tangkis yang bakal baku hantam di Thomas dan Uber Cup 2026. Indonesia siap tempur? Selamat datang kembali di saluran kita, para pecinta bulu tangkis sejati. Hari ini, kita punya kabar yang benar-benar bakal bikin jantung kalian berdegup kencang. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF baru saja merilis daftar resmi 16 negara yang akan bertarung di ajang paling bergengsi, Thomas dan Uber Cup 2026. Wah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Horsens Denmark bakal jadi saksi bisu pertarungan para raksasa. Tapi tunggu dulu, bukannya persaingan kali ini terasa jauh lebih mencekam dibanding edisi sebelumnya? Kamu benar sekali. Bayangkan saja, komposisi pesertanya benar-benar hasil saringan yang sangat ketat melalui jalur kualifikasi kejuaraan beregu tingkat benua. Tidak ada ruang untuk tim yang hanya sekedar lewat. Semuanya adalah kampiun atau tim dengan peringkat dunia yang mengerikan. Dan yang bikin heboh adalah bagaimana BWF menentukan unggulannya. Mereka menghitung akumulasi poin dari 3 tunggal putra dan 2 ganda putra terbaik tiap negara per 17 Februari 2026. Ini artinya, kedalaman skuad benar-benar diuji sampai titik darah penghabisan. Benar, lihat saja Cina. Mereka masih memimpin sebagai unggulan pertama dengan total 390.513 poin. Itu angka yang sangat fantastis dan menunjukkan betapa dominannya mereka saat ini. Indonesia harus benar-benar waspada jika tidak ingin dilibas habis. Tapi jangan lupa, Jepang juga tidak main-main. Mereka yang baru saja menjuarai Asia menempati posisi unggulan keempat dengan 304.891 poin. Lalu ada Prancis yang menjuarai Eropa. Kekuatan bulu tangkis sekarang sudah tidak lagi hanya milik Asia. Betul, Prancis berada di unggulan kelima. Ini sejarah baru. Sementara itu, negara-negara seperti Aljazair, Australia, dan Kanada juga memastikan tiket mereka sebagai jawara regional. Mereka mungkin dianggap kuda hitam, tapi di turnamen peregu, kejutan bisa datang dari mana saja. Bicara soal kejutan, sektor Uber Cup malah lebih gila lagi. Bulgaria untuk pertama kalinya menjuarai kejuaraan bergu putri Eropa. Mereka lolos bersama Ukraina dan Turki yang juga mencatatkan sejarah. Apakah ini pertanda dominasi Asia di sektor putri mulai goyah? Sepertinya begitu. Meski Korea Selatan masih sangat tangguh sebagai juara Asia, Cina sebagai juara bertahan Uber Cup tentu tidak akan tinggal diam. Indonesia sendiri yang mencapai semifinal di Asia harus berjuang ekstra keras. Chinese Taipei dan Jepang juga mengintai dengan kekuatan penuh. Saya merinding membayangkan pengundian fase grup yang akan digelar tanggal 18 Maret 2026 nanti. Itu akan menentukan nasib tim kita. Apakah kita akan terjebak di grup neraka atau mendapat jalan yang sedikit lebih lapang? Apapun hasil undiannya, satu yang pasti, pertarungan di Horsens nanti dari tanggal 24 April sampai 3 Mei 2026 akan menjadi perang saraf yang luar biasa. 16 tim putra dan 16 tim putri terbaik dunia akan mempertaruhkan segalanya demi gengsi negara. Benar-benar menegangkan, apalagi jalur peringkat dunia juga memberikan slot bagi Malaysia, India, dan Thailand yang punya sejarah panjang di turnamen ini. Mereka semua punya pemain-pemain kelas dunia yang bisa membalikan keadaan dalam sekejap mata. Kita bicara soal Thomas Cup dulu. Indonesia punya tradisi juara yang sangat kuat di sini. Namun, melihat daftar pesertanya ada Jerman, Swedia, bahkan Inggris yang lolos, kita tidak boleh meremehkan siapapun. Kedalaman tunggal dan ganda kita harus benar-benar solid. Dan di Uber Cup, kembalinya kekuatan-kekuatan tradisional seperti Denmark sebagai tuan rumah dan runner-up Eropa, ditambah kejutan dari Afrika Selatan membuat peta persaingan semakin berwarna. Indonesia harus jeli melihat celah di setiap lawan. Penentuan unggulan berdasarkan peringkat dunia ini benar-benar objektif namun kejam bagi tim yang performanya sedang menurun. Setiap pertandingan di turnamen individu sebelumnya ternyata punya dampak besar ke kualifikasi beregu ini. Jadi, apakah menurutmu Indonesia masih punya peluang besar untuk membawa pulang trofi Thomas atau Uber ke tanah air? Mengingat Cina dan Jepang yang tampak begitu perkasa di atas kertas. Peluang selalu ada, selama semangat juang tidak padam. Kita punya sejarah dan mental juara. Persiapan teknis harus benar-benar matang. Jangan sampai kesalahan sekecil apapun menghancurkan mimpi kita di Denmark nanti. Setuju. Dan buat kalian para penonton, menurut kalian siapa yang akan menjadi ancaman terbesar? Apakah dominasi Cina akan berlanjut atau justru ada kejutan dari tim Eropa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita semua berharap tim Indonesia bisa tampil menggila. Pastikan kalian juga sudah mencatat tanggal 18 Maret untuk memantau hasil undian fase grupnya. Kami akan terus memberikan update terbaru seputar persiapan tim Indonesia menuju Horsens. Pastikan kalian terus mengikuti saluran ini agar tidak ketinggalan informasi paling panas dari dunia bulu tangkis. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di video analisis berikutnya saat undian grup sudah keluar. Mari kita doakan yang terbaik untuk pahlawan kita. Sampai jumpa dan tetap semangat mendukung bulu tangkis Indonesia. Indonesia juara. Kita pasti bisa melewati grup neraka dan meraih kemenangan manis di Denmark nanti. Dah. Tetap nekat latihan ekstrim meski sedang berpuasa, rahasia menu sahur juara Thailand Masters Leo Rolikarnando ini benar-benar bikin semua orang terkejut. Halo pecinta tepuk bulu, selamat datang kembali. Bulan suci Ramadan telah tiba. Di saat banyak orang mengurangi aktivitas fisik berat untuk menjaga energi hingga berbuka, hal ini rupanya tak berlaku bagi para atlet pahlawan kita di pelatnas PBSI. Wah, bener banget. Para atlet kita memang punya mental baja. Hari ini, kita kupas tuntas sosok yang dedikasinya bikin kita geleng-geleng kepala. Siapa lagi kalau bukan sang jawara Thailand Masters 2026, Leo Rolikarnando. Menjelang tur Eropa yang jadwalnya super padat di bulan puasa, tidak ada kata libur atau kendor dalam kamus latihannya. Betul sekali. Bagaimana cara ia menyeimbangkan ibadah puasa wajib dengan kerasnya latihan fisik ekstrim di Cipayung? Mari kita bahas selengkapnya. Seperti yang kita tahu, jadwal BWF World Tour itu tidak kenal kompromi. Mau bulan puasa atau libur nasional, jadwal tetap berjalan sesuai rencana awal. Benar, jadwal internasional sangat ketat. Leo Rolikarnando dan partner barunya, Bagas Maulana, dijadwalkan bertempur habis-habisan di 3 turnamen beruntun di daratan Eropa. Bayangkan wahai pecinta tepuk bulu, rentetan ini bukan main-main. Semuanya dimulai dari turnamen legendaris dan bergengsi, yaitu All England 2026. All England prestisenya luar biasa. Turnamen digelar di Utilita Arena Birmingham mulai 3 hingga 8 Maret nanti. Namun perjuangan mereka tidak berhenti di situ. Belum sempat melepas lelah, mereka harus terbang ke Basel untuk mengikuti Swiss Open pada 10 hingga 15 Maret. Tur panjang ini lalu ditutup di Perancis lewat ajang Orleans Masters pada 17 hingga 22 Maret. Luar biasa melelahkan jadwalnya. 3 minggu berturut-turut, berpindah di 3 negara berbeda, dan semuanya dilalui dalam kondisi berpuasa atau persiapan menyambut puasa. Ini sangat membutuhkan stamina mumpuni dan mental sekeras baja. Tapi tahu tidak, di balik kerasnya persaingan di lapangan, Leo tetaplah pemuda sederhana asal Klaten yang sangat merindukan kehangatan keluarga. Sisi manusiawi yang sangat menyentuh ya. Menyambut Ramadan tahun ini, Leo mengaku gembira dan bersyukur. Meski waktu luangnya terbatas karena harus segera terbang ke Inggris akhir pekan ini, ia menyempatkan diri berkumpul bersama keluarga. Dalam wawancara singkat Jumat 20 Februari kemarin, Leo mengungkapkan perasaannya. Apa katanya saat itu? Leo mengatakan pastinya sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan yang terpenting bisa berkumpul dengan keluarga besar. Momen hangat ini menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Leo sebelum bertarung di Eropa. Sebuah bekal psikologis yang jauh lebih berharga dari sekedar istirahat fisik. Setuju sekali, dukungan keluarga tiada tandingannya. Nah, ada fakta menarik yang unik dan relatable buat kita semua. Kalian pasti penasaran, apa sih menu sahur dan buka puasa andalan atlet kelas dunia seperti Leo? Apakah makan steak mahal atau suplemen berharga selangit? Pasti banyak yang mengira makanan atlet dijaga ketat. Ternyata tidak sama sekali. Leo jujur mengaku bahwa menu favoritnya saat sahur bersama keluarga adalah menu legendaris anak kos, yaitu nasi dan telur. Ya, sesederhana itu menu sang juara. Lalu bagaimana dengan menu berbukanya? Pemuda Klaten ini santai menjawab, apa saja boleh dimakan, yang penting harus ada air es untuk melepas dahaga. Sederhana dan membumi sekali sosok Leo ini. Fakta ini menunjukkan betapa rendah hatinya ia. Di tengah gemerlap prestasi menterengnya, selera asalnya tak berubah. Kesederhanaan inilah yang mungkin menjadi kunci utama yang membuatnya tetap fokus dan tidak mudah cepat puas dengan apa yang diraihnya. Tapi ingat, puasa sambil latihan keras di pelatnas bukan perkara mudah. Leo menegaskan ia tak akan mengurangi komitmennya terhadap bulu tangkis. Latihan rutin berjalan biasa dan intensitasnya dijaga. Namun ia juga sangat rasional dan bijaksana mengenali batas kesehatan tubuhnya sendiri. Betul, sebagai profesional ia tahu batasannya. Bulu tangkis modern sangat eksplosif dan butuh banyak oksigen serta cairan. Leo menyadari tantangan terbesarnya saat berpuasa adalah rasa haus saat latihan. Ia menyatakan, mereka harus tahu kondisi badan masing-masing, karena olahraga ini butuh tenaga ekstra. Benar, apalagi kalau sampai dehidrasi. Leo menambahkan bulu tangkis adalah olahraga ekstrim. Ia takut dehidrasi malah berakibat fatal. Di sini, Leo menunjukkan kedewasaannya sebagai atlet elit. Ia tahu kapan menekan batas kemampuan dan kapan mendengarkan sinyal tubuhnya agar tidak cedera parah.
manajemen diri yang luar biasa dari pemain muda. Pada akhirnya, kunci utama Leo menghadapi tantangan Ramadan ini hanya satu kalimat singkat. Ia berpesan, yang terpenting adalah menjalani hari-harinya dengan penuh rasa ikhlas. Sebuah penutup yang sangat menyejukkan hati. Wah, makin kagum sama Leo. Mari mendoakan yang terbaik untuk perjuangan Leo dan Bagas di sepanjang tur Eropa bulan Maret ini. Semoga puasa mereka lancar, fisik tetap bugar, dan bisa membawa pulang gelar juara untuk mengharumkan nama Indonesia. Amin. Nah, bagaimana menurut para pecinta tepuk bulu di rumah? Apakah kalian optimis Leo dan Bagas bisa juara di All England tahun ini meski berpuasa? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar ya. Betul. Jangan lupa klik like, share video ini, dan subscribe channel kami agar tak ketinggalan update berita bulu tangkis terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dan salam olahraga. Sampai jumpa kembali semuanya. Dukung terus atlet Indonesia. Selamat beraktivitas. Dadah semuanya, kemenangan Indonesia kebanggaan kita semua. Mari kawal perjuangan mereka.